Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak yang salih dan salihah, berjumpa kembali dengan Pak Prapto dengan materi PAI BB kelas 3. Oke, lanjut di pelajaran 3 anak-anak yang salih dan salihah. Kemarin sudah Pak Guru beri ulangan harian di pelajaran 2 ya. Sekarang lanjut di pelajaran 3. Yuk kita awali dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di pelajaran 3 temanya tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Oke, kita bahas ya anak-anak ya. Iman artinya percaya atau yakin. Meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati, mengucapkannya dengan lisan dan membuktikannya dengan amal perbuatan. Iman kepada Allah termasuk rukun iman yang pertama. Mengimani Allah salah satunya dengan cara mengenal sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki nama-nama yang baik, disebut Asmaul Husna, berjumlah berapa? Ada 99. Di antaranya yang kita bahas di tema ini adalah Al-Ahad dan Al-Wahhab. Al-Ahad, Allah Maha Esa. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Dijelaskan di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, yuk kita baca dulu yuk surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ayat pertama artinya apa? Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allah adalah Rabb atau Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ayat 3, Dia tiada beranak dan tiada pula diberanakkan. Dan yang keempat, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Nah, yuk kita bahas tentang surah Al-Ikhlas. Penjelasannya sebagai berikut. Surah Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu. Allah tidak membutuhkan teman dalam menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta ini. Allah tempat minta segala sesuatu. Allah tempat minta segala sesuatu, beribadah dan menyembah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Orang yang menyekutukan Allah adalah musyrik. Syirik termasuk dosa paling besar. Menyekutukan Allah itu bagaimana? Yaitu percaya kepada Allah, iman kepada Allah, tapi masih yakin kepada yang lain. Maksudnya yakin itu masih membutuhkan bantuan dengan, contohnya ada batu besar, ada pohon besar, ada lautan, minta pohon pada makhluk Allah, itu menyekutukan. Jadi kita kalau minta permohonan itu hanya kepada Allah saja, bukan dengan makhluk Allah. Jadinya agar kita terhindar dari sifat syirik, karena syirik itu adalah dosa besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah ya Allah aku mohon pertolongan. Nah, itu di surat
Al-Fatihah dijelaskan. Hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah adalah yang pertama, harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Yang lima, selalu memperbanyak zikir, mengingat Allah. Oke, 1 sampai 5 diingat-ingat ya, agar kita terhindar dari sifat orang musyrik. Oke, lanjut yang poin kedua, yaitu Allah Maha Pemberi, Al-Wahhab. Al-Wahhab salah satu dari nama-nama Allah yang baik, yaitu Asmaul Husna, yang artinya Allah Maha Pemberi. Allah tidak pernah berhenti memberi rezeki kepada seluruh hambanya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Karena Allah Maha Pemurah kepada seluruh hambanya, Allah menyukai orang-orang yang mendekatkan diri dengan cara meminta, bermohon kapanpun dan dimanapun. Nah, perhatikan gambar berikut. Allah menyuruh agar semua hambanya saling menolong antara satu dengan yang lain, karena manusia makhluk yang tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Nah, ini gambar ini contoh anak berbagi makanan kepada orang tua. Nah, orang beriman memiliki sikap mudah berbagi dan suka memberi kepada siapapun yang membutuhkan. Rezeki yang berlebih itu dari Allah. Rezeki yang berlimpah adalah pemberian Allah. Allah telah banyak memberikan karunia. Contohnya, kita iman kepada Allah, agamanya kita Islam, kita diberi kepandaian, diberi kesehatan, diberi harta, waktu luang, dan banyak lagi karunia dari Allah di diri kita ini. Oke, anak-anak yang solih dan solihah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah suatu contoh gambar orang yang memberi bantuan ya. Hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai cerminan keimanan pada Asmaul Husna Al-Wahhab adalah, nah, yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan gambarnya. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Jadinya kita itu agar amal kita diterima oleh Allah, kita memberi sesuatu pada orang lain itu harus ikhlas, harus karena Allah semata. Kalau karena manusia, karena ingin dipuji, diterima oleh Allah enggak? Tidak diterima. Jadinya kita harus ikhlas. Ikhlas itu memberi sesuatu dengan karena Allah, niatnya di hati itu ikhlas, itu karena Allah. Apapun yang kita lakukan dari segi ibadah, ada ibadah sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, masih banyak gitu nggih. Oke, sudah selesai pembahasan tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Untuk tugasnya, kalian semuanya mengerjakan latihan soal pada LKS PAIBP kelas 3 pada halaman 22 sampai 27. Ini untuk latihan ya. Nanti di hari Selasa, di hari Senin pekan depannya bisa difoto, diberi nama dan identitas kelas dan nomor absennya. Setelah itu dikirim ke Pak Guru. Terima kasih. Banyak kekurangan, salah dan khilaf dari Pak Guru menyampaikan materi di hari ini. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.